Prokasma, program podcast kita semua. Halo Sobat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-55 di awal bulan Mei hari ini. Waduh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kemarin kita sudah ngucapin, ya nggak ada salahnya kalau kita ucapin lagi ya. Ucapin 2 kali. Kita masih dalam suasana Lebaran dan tentunya sesuatu yang spesial banget kalau menurut saya Lebaran ini. Karena apa? Karena 2 tahun berturut-turut Bang Toib nggak pulang. Kalau sekarang itu dan sekarang pulang. Ini gila bener. Kalau pengalaman saya pertama kemarin itu ketika sholat Id, Bang. Gimana dong? Sholat Id itu parkiran mobil itu sampai lebih dari 3 km. Lebih dari 3 km. Lebih dari 3 km parkiran mobil. Dan alun-alun Cegebang itu full. Yang biasanya hanya mungkin setengahnya gitu ya. Belakangnya masih kosong. Ini full banget. Pokoknya ngerasa bahwa itu adalah sholat Id terbanyak yang pernah saya ikutin sepanjang sejarah. Karena mungkin semua orang yang tidak hadir 2 tahun kemarin 2020 2021 sekarang ini tumplak-blak semua di kita ya, terutama di Cegebang. Kemudian yang kedua adalah kalau bulan puasa macet itu pas mau menjelang buka udah biasa ya. Sekarang ini sudah pasca lebaran sudah hampir ke H+7 ya. H+7 ternyata masih lalu lalang banyak. Masih macet. Pagi-pagi aja kita ke pasar harus cari jalan tikus. Sekitaran pasar ini ya. Iya, pasar Cegebang masih macet banget. Itu yang nasib tukang delman itu dokar gimana? Ya itu kasihan banget tuh. Kasihan banget itu. Karena nggak bisa berkutik karena jalan sudah tertutup semua oleh kendaraan. Betul. Pokoknya dari depan studio, dari depan rumah sampai ke pasar Cegebang, sampai ke Polsek ya. Ya, itu sampai Polsek itu. Tiap pagi sampai siang, sampai sore. Sampai sore bahkan malam pun masih macet gitu loh. Pernah ada yang lihat kemacetan tuh dari Olecet sampai ke Pasayangan itu. Betul. Itu daerah selatannya. Ya. Dan ini merupakan kemacetan yang terpanjang yang pernah kita alami dan bahkan di sini. Yang mau healing, yang mau ke objek wisata, bukan nggak bisa Bang. Sebetulnya jadi gimana ya? Tersendat ya. Perjalanannya justru lebih lama di perjalanan, waktunya lebih lama di perjalanan. Betul. Untuk ke Cirebon saja ketika kita berangkat jam 10 nyampe bisa jam 3. Bisa jam 3? Iya, gitu loh. Untuk ke Cirebon aja, padahal kita sudah ada lingkar timur ya. Lingkar berapa itu? Lingkar apa itu tuh? Yang jalan baru itu ya? Itu kalau nggak salah itu itu apa sih? Ya jalan baru aja lah. Ya jalan baru aja lah, jalan baru. Sampora ini. Ya, kita sudah ada itu, tapi tetap tidak terbantu. Apalagi dulu ketika belum ada itu kan. Kerasa banget macetnya ketika mau ke Linggarjati. Ini apakah memang semua orang perantauan datang ke Kuningan dan membawa kendaraannya masing-masing sehingga jumlah kendaraan jumlah kendaraan makin membludak atau memang jalannya kurang? Padahal jalan udah bikin berapa ya itu ya? Ya udah termasuk inovasi baru kan ketika kita buat jalan baru gitu ya. Itu buat meminimalisir memecah kemacetan. Tapi ternyata dua-duanya macet gitu ya. Dua-duanya macet. Yang jalan baru macet, yang jalan biasa juga tetap macet. Mungkin karena membludaknya perantau gitu yang ke kampung gitu dan juga membawa kendaraan pribadi gitu. Nah, lo sendiri gimana ngerasain Lebaran sekarang? Lebaran yang sekarang sih, beda banget sih sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kan sempet nggak ngerasain jam 2 udah mulai pada tutup semua tuh. Itu sedih parah banget. Itu tahun 2020, tahun 2020 agak-agak ini ya. Itu pas bulan puasa 2020 gue masih ingat. Itu yang masih lockdown. Jam 2 itu nggak boleh keluar. TNI kemudian Polri itu di jalan-jalan dari setiap pertigaan itu udah siap-siap dan ngusir orang yang mau keluar. Bahkan saya sempat lihat sampai protes-protes gitu tetap nggak boleh keluar. Dan setiap jalan itu di portal pakai bambu, pakai banyak lah gitu yang jaga di situ. Nah bedanya pokoknya signifikan banget lah yang tadinya nggak bisa ngabuburit gitu, bahkan kegiatan buat nyari takjil pun kita dibatasin. Kalau sekarang kan udah mulai udah agak longgar lah gitu. Bukan longgar lagi kalau menurut saya udah bebas ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti ya pas supporter bola, kalau misalkan ada pertandingan Liga 1 atau apa itu nantinya. Hubungannya apa ya? Ya mungkin kan
ada lagi gitu euforianya gitu kan kalau misalkan ada supporter gitu. Kan arahnya kemana? Saya belum paham nih. Dari kita ngomongin kepancetan, ya, Idul Fitri terus Corona tahun kemarin. Dari itu Om, kerumunan. Oh, kerumunan. Iya, kerumunan. Nyambung masih. Ya, dipaksa nyambung. Nah, itu sih perbedaannya lebaran dari tahun ke tahun, terutama di 2 tahun kemarin Om itu. Dan ya sampai saat ini Rumah Film Avandi masih terus berjuang ya untuk mendapatkan untuk mendapatkan anggota baru ya, open recruitment gitu. Kita sudah coba sebar di beberapa media sosial open recruitment, tapi ternyata masih belum ada yang berminat. Ya karena memang mungkin nggak ada yang berminat. Padahal simple. Tapi nggak ada salahnya coba dipromoin lagi deh. Iya, padahal simpel loh. Persyaratannya itu cuman punya kemauan, biar punya kemampuan, itu aja teman-teman gitu. Kita punya kemauan juga. Nanti kalau misalkan kita udah ada niatan gitu, pasti kita juga bakal punya kemampuan. Nah, ini buat siapa aja sih sebetulnya? Ini buat siapa aja? Ini tuh sebetulnya terbuka ya untuk umum gitu, terutama untuk kalangan yang alumnus dari SMK, SMA gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang hobi di dunia fotografi, videografi juga, film gitu, ingin ngerasain gimana sih gitu produksi film, walaupun kita produksi film kecil-kecilan ya Om. Saayana dengan gitu. Alat-alat seadanya udah pada rusak semua nih alat-alat nih. Iya betul itu. Jadi kita sama-sama belajar lah gitu, bikin bikin satu karya gitu, kita jadi dengan alat seadanya bikin konten kreator ya di sini di Rumah Film Avandi gitu. Lu sendiri ngerasain manfaat apa sih masuk RFA? Manfaatnya banyak sih Om, terutama kan pas kemarin PKL itu kerasa banget Om. Jadi effortnya ada, terus perjuangannya ada. Yang saya seneng sih dan saya bangga itu dari kekompakan sih Om, dari kekompakan sama semangatnya, terutama pas kemarin produksi yang musik video ini Tanah Air Karena itu yang paling prestisius sih menurut saya pribadi di Rumah Film Avandi ini. Barangkali pertanyaannya harus diulang, manfaatnya ada nggak sih? Manfaatnya ada sih untuk keproduktifan Om, lebih produktif. Bisa lebih produktif lagi, terus kita bisa belajar bareng-bareng tentang perfilman, terus bisa belajar kerjasama dan menghargai waktu itu sih. Dan gini ya, sekarang kita lihat banyak ya anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu bisa di CapCut ya, bikin master, di Alienmotion. Itu apa sih bedanya gitu ketika mereka nggak masuk RFA dengan ketika mereka masuk RFA? Kira-kira ada bedanya nggak menurut kamu nih? Ini seru nih pertanyaannya. Ya, jadi dari software mungkin, dari aplikasi atau gimana? Perbedaan antara sebelum dan sesudah masuk gitu. Iya, maksudnya gini, pertanyaannya saya ulang ya. Kalau masalah editing kan sebetulnya aplikasi apapun itu bebas. Ya. Tapi kira-kira ada nggak sih ngaruhnya ketika mereka nggak masuk RFA, terus ketika mereka masuk RFA ada perbedaan nggak? Perbedaannya, jelas ada Om. Mungkin dari dari editingnya, terus dari sudut pengambilan gambarnya mungkin itu sangat jelas beda banget antara anak-anak yang belum belajar dan sesudah belajar gitu di PH tertentu atau di komunitas tertentu gitu. Pasti akan lebih rapi lah dibandingkan dengan mereka yang dengan konsep seadanya gitu. Itu kan cuma masang template doang. Oh gitu ya? Iya. Di CapCut itu template. Iya, ada yang katanya sekarang tuh lagi ngetren jedak jeduk itu yang gitu. Di situ. Iya. Jedak jeduk itu di CapCut ya. Iya, beda lagi dengan KineMaster. Waduh, ini saya kenapa jadi gini ya? Nah, KineMaster gimana? Kalau KineMaster itu kita buat simulasi, belajar sebelum masuk ke Adobe Premiere itu bisa di KineMaster Om, karena bukan dari fitur sih, dari tampilan mungkinnya, dari tampilan hampir sama, walaupun toolsnya lebih lengkap lagi di Adobe Premiere itu. Gitu sih. Menurut kamu sendiri nih, kita ngobrolin RFA setelah kita ngobrolin Lebaran tadi. Apa sih kelebihan dari RFA sehingga orang lain harus ikutan gabung ke kita? Kelebihannya di sini ya, yang mungkin nggak ada di komunitas-komunitas atau PH-PH lain gitu ya mungkin. Kita PH bukan? Iya. Disebut komunitas juga kita anggotanya bertiga. Maaf. Apa jadi, ya? Sekumpulan mungkin. Sekumpulan orang yang masih masih bertahan, masih ingin berkarya gitu di Rumah Film Avandi. Oke, nanti kita jelasin lagi. Iya. Apa tadi itu? Perbedaannya. Keutamaan spesialnya apa sih? Di Rumah Film Avandi ini, yaitu dia tadi Om,
kita tetap bisa berkarya dengan alat yang seadanya, dengan apa namanya, dengan budget yang seadanya gitu, dan tetap bisa bersama-sama gitu di setiap minggu gitu kita bisa terus ngaliwat gitu. Oh ya, itu jadwal rutin ya. itu yang harus apa namanya dipertahankan lah, itu menjadi tradisi di RFA mungkin ya. Ini yang mungkin. Tapi itu kan mungkin di yang lain juga ada yang ngaliwat tiap minggu. Kemudian mungkin semuanya juga akan ada lah apa yang tadi sudah disebutin. Menurut kamu sendiri yang nggak ada di tempat lain? Yang nggak ada di tempat lain, cuman ada di sini ya. Itu dari apa namanya? Mungkin ada. Ini kita bandinginnya sama-sama itu kan, sama-sama terserah filmmaker atau membandinginnya dengan siapa aja, dengan apa aja gitu. Nah, dari ini mungkinnya dari SDM gitu. Kan kita dengan apa namanya, orang yang itu aja gitu. Kalau saya pribadi sih berarti di sini udah 3 tahun ya. Itu di 3 tahun itu saya rasa nih orangnya ngin aja. Tapi kita tetap bisa itu tetap bisa apa namanya menghasilkan satu karya gitu dan masuk ke festival, dan alhamdulillah kan kemarin itu Renggana itu kan itu sebuah apa namanya karya yang cukup presisius itu buat Rumah Film Avandi gitu. Itu sih buat dijadiin apa namanya contoh lah gitu buat yang lain, bahwa kita juga tetap bisa berkarya dengan orang-orang yang segini adanya gitu ya, dan dengan budget yang ada gitu. Bedanya dengan yang lain mungkin. Kalau yang lain kan mungkin mereka dengan alat yang sudah hedon gitu kan, terus juga alat hedon kayak gimana sih? Hedon itu keren gitu. Oh, jadi tegok gitu om. Sebentar, saya cari dulu pengertian kata hedonisme ya. Hedonisme ya, hedon. Ya. Saya takut penempatannya salah gitu. Penempatannya salah, jadi langsung searching nih. Itu kan arti kata hedonisme ya. Lagi viral juga tuh. Nanti kita ini disclaimer dulu barangkali salah ya. Iya, betul. Nanti kan di itu juga. Ya malum kan kita seayana gitu kan. Iya. Aduh. Sambil nunggu ya bahwa apa sih namanya RFA itu kan ya memang justru inisiatornya kan sudah ya ada yang kuliah, terbang, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu kan, dan yang bukan jadi korban sih sebetulnya. Ya boleh juga disebut korban ya. Tamiang Melit Kabitis gitu. Apa dong? Tamiang Melit Kabitis gitu. Jadi ini diinisiasi oleh bertiga kan, oleh Farhan, oleh Hikmal dan oleh Aldi. Ketika sudah terbentuk ya akhirnya tetap saya aja gitu kan yang itunya kan. Jadi Rois adalah RFA adalah Rois gitu loh. Oh. Gitu artinya apa ya? Maksudnya harus ada itu ya. Iya, tetap harus ada regenerasi gitu, regenerasi orang gitu. Nah, kan kemarin itu kan kita coba narik Puang Andini, kebetulan sekarang dia lagi sibuk skripsi, kemudian juga Ilham juga lagi sibuk tugas akhir. Kemudian Temut juga sama dengan tugas akhir dan bisnisnya ya. Dan Rehan juga sibuk dengan kuliahnya, kemudian Aldo juga sibuk dengan pekerjaannya, Aep juga sibuk dengan pekerjaannya. Praktis yang menjalankan organisasi RFA itu hanya saya sendiri gitu loh. Keuntungan yang saya dapatkan adalah ketika ada dari anggota-anggota baru seperti halnya kamu ya, Bendol ya, kemudian juga Dandi dan lain-lain. Ya. Jadi ya kenapa kita harus ada regenerasi? Karena saya sendiri tidak selalu muda ya. Itu sih. Saya tidak selalu muda. Kamu juga tidak selalu ada di sini. Bendol juga tidak selalu ada di sini. Dandi juga tidak selalu di sini. Mereka akan punya hidupnya masing-masing. Nah kalau misalkan tidak ada regenerasi, ya mungkin akan one man show sendirian aja gitu kan. Makanya kita coba buka untuk open recruitment gitu ya. Nah, ini hedonisme nih, Hedonisme itu adalah paham yang diyakini masyarakat yang hanya mencari kesenangan semata. Itu hedonisme.
party, iya, kemudian glamour gitu yang joget-joget, ya, reuni joget-joget, arisan joget-joget. Hanya intinya poya-poya gitu ya. Poya-poya ya. Nah, makanya itulah kita harus hati-hati juga untuk diksi ya. Iya, Pemilihan diksi karena tadi katanya alat-alatnya hedon. Makanya apa nih alat-alat hedon itu? Karena setahu saya ya itu bukan pengertiannya gitu. Wah, salah deh, maaf ya semuanya. Nah, kembali ke alat-alat itu. Ya, mungkin kan kalau yang komunitas-komunitas lain mereka udah mungkin yang saya lihat udah punya di mana-mana ge eueuh talk show dibepetkeun hostna ku di dieu nya. Secara langsung. Terikat heula teu. Nah, dari komunitas lain mungkin mereka udah punya alat-alat yang cukup mewah ya gitu dibandingkan dengan kita, dan juga orang-orang di dalamnya juga punya apa namanya kekompakan sendiri. Bukannya kita nggak kompak ya, maksudnya kan ya kayak yang tadi Om sebutin tadi, mereka mungkin punya jalan hidupnya masing-masing, punya apa namanya pekerjaannya masing-masing karena terpencar mungkin gitu. Itulah gunanya regenerasi dan juga perbandingan antara RFA dengan komunitas lain. Ya, kan kita tidak ada ikatan ya, Bang ya. Artinya kan kalau misalkan di sekolah itu ikatannya kan sekolah. Ikatannya sekolah. Jadi mudah. Kalau di sini kan tidak ada ikatan apapun gitu loh. Ikatannya cuma satu, ikatan kekeluargaan gitu kan. Jadi salah satu syarat selain tadi pingin punya kemampuan, punya kemampuan yaitu adalah syaratnya satu, bisa menjalin kekeluargaan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sih dengan obrolan hari ini ada yang berminat. Ada yang nyantol ya gitu ya. Ada yang gabung. Tapi kalau misalkan tidak juga ya akhirnya ya saya harus ini karena Ipang bentar lagi kan bisa terbang kemana gitu kan. Terbang ke Bandung mungkin, terbang ke Jogja mungkin. Amin. Bendol juga bisa nyangkut di Unsil, di Unsil ya. Di Unsil tadi, Unsil. Kemudian Bendol tiba-tiba ke UI ya, misalkan Universitas Uniku Indah. Uniku Indah itu yang Universitas Indah. Indah, iya. Nanti mungkin ada cabangnya ya, di situ banyak dari Bonti ya. Semoga ada yang nyantur ke sini. Ya. Harapan kita sih sebetulnya untuk alumnus SMK 1 Luragung, karena pembentukan RFA ini dibuat untuk mewadahi alumnus SMK Luragung yang masih mau walaupun sudah keluar sekolah tapi masih mau untuk bergelut di bidang film. Iya. Tapi ternyata memang belum banyak nyantolnya karena kebanyakan ya anggotanya adalah Bonti Sinema pasti RFA gitu ya. Pasti orang-orangnya masih yang itu, yang dari Bonti Sinema, iya. Ya, artinya yang saya bilang tadi bahwa RFA itu adalah Roy Safandi. Masih satu itu ya, satu jalur ya antara Bonti Sinema dengan RFA ya. Enggak, maksudnya RFA itu hanya satu sosok gitu loh. RFA itu seperti satu sosok, cuma saya doang aslinya. Karena lu juga kan termasuknya Bonti Sinema gitu kan. Yang lain juga Bonti Sinema, kemudian yang itunya. Jadi tidak ada anggota tetap. Makanya kita tidak berani mengatakan ini sebuah komunitas, apalagi berani mengatakan kita adalah sebuah production house. Jauh tanah kalangit kita tersebut PH ya. Aduh ya Allah. Pokoknya namanya orang mah yang mengajak babaturan berkarya begitulah. Daripada otak berkarat hayu kumpul di dia orang berkarya gitu. Daripada berkarat mending berkarya. Daripada berkarat mending berkarya tajang judulnya tah benar. Kan eta bagian orang tah judul urang. Mending kasebrai. Daripada berkarat mending orang berkarya itu, harus berkarya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kitunya awal ku alat-alat ini udah berapa bulan kita nggak produksi ya. Oke, selamat malam Pak Asep Sudiana di Suganangan. Ya. Giwangkara Sumirah. Sumirah. Yang itu ya, kolektor ya wayang juga lo. Ini masih ingat nggak? Waktu itu kita pernah observasi. Ya, waktu masih ngadeng. Kemarin kan 2 hari kemarin sempat, bukan 2 hari kemarin. Waktu reuni itu kemarin tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 5 kemarin sempat ketemu dan ya kita sempat ngobrol-ngobrol saya juga kalau ada cerita ayo bagi-bagi gitu, coba untuk ini karena ya udah mulai berkarat sih, saya ngerasa udah mulai berkarat dan badan udah mulai sakit-sakit. Jadi kalau saya tidak bikin film itu badan sakit-sakit Bang, asli ini bukan bohongan. Iya. Ini kaki tiap pagi tuh sakit banget ini kakinya. Jadi harus digerakkan. Harus mengalir lagi. Ada kegiatan. Harus produktif lagi. Itu salah satu upaya gitu. Jadi tolong kalau mau saya sehat terus, bikin film terus. Ya, mungkin yang paling dekat sekarang itu yang dari Bonti Sinema. Bonti Sinema.
sekarang lagi riset. Masih riset, kemarin ke Sawah Lope. Dan ternyata Sawah Lope itu ternyata singkatan. Oh, singkatan. Sawah Lokasi Pertanian. Wah, tahunya Sawah Lope itu prinsipnya banyak cinta, ornamen-ornamen itu ya Lope gitu, cinta. Nah, itu ternyata seperti itu. Kemarin itu sempat ada yang sudah laporan risetnya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita mungkin mendahulukan dulu Bounty Cinema dulu nih ya. Karena RFA sendiri punya project yaitu ke depan Eis Epon itu. Eis Epon, Ruyung Eis Epon, mungkin judulnya akan berubah. Ini terhenti. Kemudian mungkin juga akan bisa berubah, bukan produksi itu yang paling penting. Setelah FLS setelah Bounty Cinema ini mungkin kita akan garap yang RFA ya. Kita butuh kru ya, butuh kru. Cuma ya beginilah, kalau kita di RFA itu bukan tempat untuk menghasilkan uang sebetulnya RFA itu yang harus digarisbawahi ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau mencari uang bukan di RFA tempatnya, mungkin tempat-tempat yang lain. Di RFA itu justru bakal mengeluarkan uang karena kita kan bakal patungan bikin filmnya. Gitu ya. Itu karena saya terakhir bukan menjadi orang kaya yang siap untuk mendanai sebuah produksi film gitu. Nah, ini ayo gue beliin kamera nih, gue beliin apa namanya. Semua alat-alat ini didapatkan dari hasil festival ya, dari hasil semuanya festival. dari festival, dan alhamdulillah nggak terlalu membebankan gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya patungan 10.000 pertama gitu ya. Iya. 10.000 pertama itu. Yang penting kita pada saat syuting bisa makan dan minum bareng-bareng gitu. Ya. Jadi jangan berharap kalau main di RFA dapat honor gitu ya. Atau ya dapat fee gitu ya. Fee, wah, masih jauh lah, kita masih jauh lah. Intinya mah kita ngajakin yuk kita berkarya sama-sama gitu. Kita berkarya sama-sama. Bareng-bareng belajar. Saya juga masih belajar. Saya kadang masih belajar dari teman-teman yang datang di sini gitu. Karena progres pengetahuan film itu tidak mandek, tapi tiap di situ ya. Iya, tiap hari itu akan terus bertambah gitu. Ya, oke. Wah, kita bakal banyak ngobrol macam-macam nih hari ini nih. Kelayapan ya. Kita kelayapan dari mulai tadi mudik, kemudian ke RFA. Kemarin itu yang reuni ya. Oh iya, salah satu dari hal-hal unik yang ada di Lebaran itu adalah reuni. Iya. Reuni entah itu bukber lah, entah itu jalan-jalan gitu atau apalah gitu. Hal apa yang paling menarik ketika kamu mengadakan sebuah reuni? Hal yang menarik ya, reuni itu pas kemarin itu nggak ada yang unik sih. Maksudnya kan cuman teman sekelas gitu ya, dari angkatan saya itu Multimedia 2. Bukan reuni itu, belum keluar ya? Belum keluar itu masih. Iya, ujian aja belum selesai kan? Enggak, jadi kemarin itu kita nggak ada reuni. Reuni anak SMP waktu angkatan SMP nggak ada? Yang SMP ada mungkin, cuman itu kita kan beda circle. Kalau SMP tuh saya tuh cuman berapa orang anak ya, cuman 8 orang. Ya berarti kita belum cocok ngobrolin reuni ya. Karena belum pernah ngalamin reuni gitu. SMP tuh belum. Kalau SD udah. SD itu hal yang uniknya mungkin dari perbedaan yang cukup signifikan, dari mulai rupa, terus sikapnya itu dia udah mulai ada perbedaan. Bahkan ada yang bilang saya lebih hitam dibanding SD. itu asli itu fun fact ya itu. Alhamdulillah. Oke. Artinya ya kita batasi lah obrolan tentang reuni karena memang nggak belum levelnya ya. Asik. Karena belum ngalamin ini 30. Kemarin saya sendiri kan berapa kali yang SMA itu 25 tahun. 25 tahun usia perak ulang tahun perak gitu. Kemudian 5 tahun berikutnya, harusnya sih tahun kemarin. Tahun berikutnya adalah reuni SMP ya, reuni SMP 91, dan ya itu juga dari segi wajah dan lain-lain itu memang itu apalagi itu 30 tahun ya. 30 tahun gitu. Cuma banyak yang bilang saya tetap aja wajahnya seperti ini, cuma perutnya aja yang makin gede. Bahkan ada yang udah punya cucu atau enggak? Iya, ada yang udah punya cucu. Iya. Oke, Pang, film apa yang sekarang yang lagi itu ya? KKN mungkin. KKN Desa Penari. Itu kalau tidak salah sudah 2 juta lebih penonton. 2 juta lebih penonton di bioskop ya. Saya sendiri belum nonton, cuma ya
apa ya, penasaran sih sebenarnya, penasaran dari sisi sinematografi, dari sisi storytelling dan lain-lainnya. Kan sesuaikah dengan ekspektasi kita ketika kita membaca Simple Man itu ya? Mudah-mudahan sih sama sih sebetulnya. Mudah-mudahan rasanya sama ketika kita membaca itu. Karena itu kan proyek tertunda yang juga ditunggu-tunggu ya sama banyak orang gitu. Kalau udah ngarep banget, wah pasti seru nih, bakalan seru nih gitu. Tapi ada beberapa yang menganalisis pun yang review nilainya di bawah 7. Iya. Iya, intinya segitulah. Tapi kita belum nonton ya. Segitu. Tapi dengan melihat review tersebut jadi agak ragu-ragu juga nih. Kita takut nanti nonton tiba-tiba kecewa hasilnya gitu. Karena ada yang kasih nilai 5,4, ya, itu. Ada yang nilai 4 gitu ya. Iya. Jadi agak sedikit. Kalau 7,5 masih lumayan. Masih lumayan itu ya. Tapi kalau udah nilainya 5, apalagi 3 gitu ya. Waduh. Kayak film-film kita aja mungkin ya. Film-film kita kan nilainya segitu, 3, 2, 1 gitu kan. Iya, yang di Netflix. Enggak, yang film-film kita, film-film bikinan kita kan, kualitasnya rendah banget kan. Enggak selevel dengan film-film yang sudah masuk Hollywood kan, bioskop gitu kan. Kita masih ecek-ecek lah gitu. Jadi kalau kita dikasih nilai 3 itu wajar karena kita bukan PH, bukan karena kita orang-orang yang masih belajar gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan orang udah masuk bioskop tapi hasil reviewnya di bawah 5, wah. Bisa jadi pertanyaan tuh. Bisa jadi pertanyaan apakah ini memang mengandalkan mengandalkan momen gitu ya, atau memang asal jadi gitu. Nah, apakah jadi gitu? Ya dah, lupakan saja lah. Nanti mudah-mudahan kita punya kesempatan nonton. Karena untuk kita belum punya bioskop di Kuningan itu ya. Tolonglah gitu, Pemda Kuningannya. Yuk. Ya siapapun itulah, tolonglah ada bioskop lah biar kita juga bisa mengapresiasi film-film Indonesia. Biar kita nggak nonton film-film bajakan gitu loh ya. Benar kan? Sih yang paling sayang kan pasti nonton film bajakan ya. Di aplikasi-aplikasi itu platform banyak lah, nggak perlu disebutin gitu ya. Dan ngomong-ngomong tadi saya sebelum siaran ini Indonesia sudah kalah 1-0, saya belum tahu apakah sekarang. Iya itu dia Indonesia ya. Sudah bisa comeback atau tidak, kita lihat di sini. Coba skor akhirnya berapa? Ya itu juga. FYI ya. FYI pokoknya mah ngaco lah hari ini malah. FYI buat teman-teman gitu ya yang suka nonton bola bal-balan gitu. Sekarang Indonesia lagi berjuang di SEA Games di Hanoi Vietnam gitu. Nah sekarang mana sih ini tinggal kalau nggak langsung keluar hasilnya ya? Yang di Google biasanya ada, Om. Hah? Di Google biasanya ada. Itunya harus keywordnya apa? Keyword apa ya? Iya. Ini ya. Oke, mungkin untuk episode kali ini kita belum nemu ini. Setelah ini kita mau rapat. Iya. Setelah ini kita mau rapat, mau diapakan nih Prokasma ke depan karena waduh kemarin aja cuma 27 viewer gitu ya. Sekarang nggak tahu nggak ada yang nonton kayaknya sih sekarang nih. Sekarang sedih aja pokoknya, sementara subscriber udah 6.000. Ya tapi banyak yang request tuh mereka kebanyakan pengennya yang horor lagi Om. Oke, nanti kita rapatkan setelah ini bagaimana bagusnya kita coba bikin konsep baru lagi atau bisa mengangkat konsep-konsep lama gitu. Oke, kita tutup saja untuk Prokasma untuk hari ini. Untuk hari ini ya, makasih buat teman-teman yang udah nontonin Prokasma di episode ke-55 bulan Mei, masih di nuansa lebaran gitu ya. Kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe Rumah Film Pandi karena subscribe itu gratis, like dan juga komen buat yang punya saran ide kedepannya mau di mana saran-saran buat Prokasma gitu buat kedepannya. Oke, makasih. Salam.